Mari kita awali dengan berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengucap syukur atas segala perkara yang terjadi. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan berbincang rohani lebih dalam lagi, di mana kami akan mengetahui hukum-hukum kasih Tuhan dalam kehidupan kami melalui perbincangan rohani ini Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat kepada kami agar setiap apa yang menjadi tayangan rohani kali ini menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Oleh sebab itu hikmat-Mu turun atas kami, biarlah kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Kita baca Matius 5 ayat yang ke-42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Kemarin kita bahas ya tentang kalau di dalam peradilan orang mengingini baju, berikan jubahmu. Ya. Intinya kemarin kita berbicara usahakanlah perdamaian. Ya, kemarin saya berbincang-bincang dengan Pak Julius. Ya, usahakanlah perdamaian. Berapapun harganya, usahakanlah perdamaian. Nah, sekarang di bawahnya lagi Tuhan sedang berbicara gini, berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Dalam urusan hal memberi ini kelihatannya gampang. Tapi ada yang enggan melakukan. Ya. Kalau kita memberi kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita, gampang enggak? Gampang sekali kan? Gampang sekali. Tapi bagaimana kalau memberi kepada, dalam konteks di sini, ini kalau kemarin kita bicara ini di peradilan. Ya. Memberi kepada orang yang memusuhi kita. Perlu hati yang besar sekali. Tapi itu yang dikehendaki Tuhan untuk kita bisa mengusahakan perdamaian sebenarnya. Matius 5 ini Yesus sedang mulai mengoreksi hukum-hukum Taurat yang diselewengkan sebenarnya. Kalau dalam konteksnya mungkin agak berbeda dengan kemarin di peradilan. Yang ini hal memberi dan memiutangi, meminjami. Ya, memberi dan meminjami. Kalau hukum Taurat kan berbicara hendaklah kita ini jangan berhutang, tetapi memiutangi. Dalam hal ini menurut Bapak-bapak bagaimana? Tidak boleh berhutang tapi harus memiutangi. Apakah kita ini tidak jadi sasaran nanti? Bagaimana Pak Charles? Jadi biasanya memang di orang Kristen itu kan sangat dikenal bahwa orang yang penuh kasih, ya kan. Jadi kita harus penuh dengan kasih, menolong orang. Jadi kadang itu hal seperti ini itu banyak yang dimanfaatkan oleh orang-orang. Iya. Jadi kayaknya kita sebagai orang Kristen itu berkewajiban untuk menolong sampai habis-habisan gitu. Jadi menolong total gitu kita. Kalau ada orang kita harus all out dalam hal menolong itu. Malah justru ini jadi bisa dimanfaatkan orang lain. Tapi kan kalau kita bicara di lain sisi kan di mana kita sendiri juga mempunyai keperluan dan kebutuhan. Jadi kan kita harus banyak pertimbangan dan perhitungan juga. Jadi jangan sampai kita menolong orang all out tapi akhirnya nanti membuat kita yang keteteran sendiri. Iya. Dalam hal meminjami nih ya, memberi pinjaman itu memang
selayaknya kita berhikmat ya dalam hal meminjami. Tapi kalau ayat ini kan berbicara janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Iya. Menurut Jadi seakan-akan Kayak ini setiap kayak- orang yang datang ke kita membutuhkan pertolongan, kita harus menolong. kalau Kita tidak ada bisa orang menolak. datang ngutang Iya. ke kita nggak boleh nolak. Iya. Seakan-akan berbicara seperti itu. Iya. Seakan-akan ya. Iya. Iya. Nah ini rasanya ini agak sulit dipahami ini maksud Yesus ini. Kalau ini diartikan secara literal, kira-kira bagaimana, apa yang terjadi? Ya, apa yang kita punya, ya kita bantu. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita kalau kita ini dikatakan kita ini kan harusnya jadi pengelola yang baik. Betul. Iya kan? Kalau pengelola yang baik kan tidak boleh ya menghambur-hamburkan yang dipercayakan dikelola, kita kelola, nggak boleh. Tapi Tuhan gini, ini kok berbicara janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Bagaimana menurut Pak Julius? Iya, tentu memberi ini sebuah tindakan moral yang sangat baik ya. Tentu semua agama ataupun ajaran semua mengajarkan hal yang baik. Memberi ini adalah sesuatu hal yang baik. Tetapi pada porsi yang tepat tentunya. Kenapa kok ini seolah-olah kalau dilihat secara tertulis di sini kok kesannya kan, wah ini bahaya, bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip nakal ya. Iya, nakal memanfaatkan. Betul. Tetapi kita mungkin bisa melihat tujuan Tuhan Yesus saat ini berbicara ini ditujukan kepada siapa. Kenapa kok Tuhan Yesus sampai ngomong sedemikian ekstrimnya ya? Ekstrim ini. Iya, betul. Ya. Mungkin Pak Pendeta bisa Ya. bantu kita jelaskan. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Ini kalau urusan memberikan kita masih gampang kan. Ya. Tapi urusan gini, janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, ayat ini berbicara kepada siapa? Kalau kita lihat kemarin Yesus sedang memberikan perumpamaan. Kalau orang mengadukan perkaramu karena mengingini bajumu, berikan jubahmu di peradilan. Nah, terus kemudian disambung lagi, ini bisa putus-putus juga ini. Janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Yesus sedang berbicara kepada siapa? Ini kan Yesus sedang benerin aplikasi dari hukum Taurat yang keliru sebenarnya. Ya, setuju kalau begitu ya. Aplikasi hukum Taurat yang keliru. Yang dulu dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu bukan begitu maksudnya. Tuhan Yesus datang ini menggenapi hukum Taurat. Ini menjelaskan intinya hukum Taurat itu harusnya seperti ini. Iya. Jadi seakan-akan sudah kayak ada penyelewengan gitu Pak ya. Iya. Nah, siapa yang menyelewengkan di sini? Ini yang perlu kita pahami. Iya. Siapa yang menyelewengkan di sini? Yang menyelewengkan di sini adalah orang Yahudi yang pada waktu itu orang Farisi sebenarnya. Orang Farisi itu masalah harta kita bisa lihat ya. Iya. Semuanya itu dikasihkan, selasih, persepuluhan semua dikasihkan, tetapi untuk peduli kepada orang lain itu Iya, pelit. ditahan. Pelit ya. Nah, Yesus sedang berbicara kepada orang Farisi ini. Ya. Jadi kalau gini, hei kamu orang Farisi, kalau ada orang yang pinjam kepadamu, berikan. Ini berurusan dengan apa? Hati. Kalau memberi itu sikap hatinya harus benar. Jangan sampai memberi itu supaya diwah orang. Ya, jadi mungkin pesannya itu bahwa kita tidak harus dan selalu mengutamakan kayak orang Farisi itu kan persembahan kepada Tuhan, dia melakukan semuanya itu kayak perpuluhan lah apa dan lain sebagainya itu Tuhan mereka lakukan. Tetapi untuk
sesamanya mereka tidak peduli sama sekali. Jadi seakan-akan tuh mereka kayak kudus gitu, semuanya untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Tapi untuk sesama dia tidak ada. Sedangkan Tuhan menginginkan kita juga peduli kepada sesama. Betul. Jadi kalau melihat konteks ini Tuhan sedang berbicara kepada siapa, ini akan jelas. Tuhan itu menginginkan gini, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Iya. Tapi tidak berhenti sampai di situ ya. Ada ayatnya lain yang mengatakan bahwa kita ini adalah seorang pengelola yang baik. Yang harus mengelola itu dengan benar. Berarti ini antara gini, sikap murah hati dan hikmat itu harus berimbang. Jangan sampai ada orang yang memanfaatkan kita. Ya, saya jadi teringat yang perbincangan kita di awal-awal di Matius 5 itu Pak ya, yang kita pernah berbincang bertiga dengan Bu Yuli, bahwa kita dalam menolong orang itu kan terkadang itu bisa dimanfaatkan sama orang. Yeah. Jadi dimana kita, kalau kita menolong orang, kita satu harus berhikmat, kedua kita menolongnya itu langsung ke sasarannya, ke sumbernya, masalahnya di mana, di sana kita menolong. Jadi kalau nggak salah ingat tuh waktu itu di Matius 5 yang pasal-pasal ayat-ayat pertama kalau nggak salah. Yang di atas bukit itu ya. Iya, yang khotbah di atas bukit itu. Khotbah di atas bukit. Jadi kalau nggak salah kita berbagilah kamu yang bermurah hati atau apa kalau tidak salah. Iya, karena mereka akan dapat kemurahan. Betul. Ya ini ayat 7 ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini masih ada hubungannya ini. Iya. Betul. Jadi waktu itu kalau nggak salah contohnya itu di saat ada orang membutuhkan uang, tapi kita cara menolongnya tidak memberikan orang itu uang, tapi kita memberikan pekerjaan, ya. Mencarikan pekerjaan atau mereferensikan pekerjaan. Itu bisa. Ya. Hikmat itu yang diperlukan. Nah, orang Farisi ini suka berlindung di bawah jubah rohaninya. Jadi kelihatan rohani, tapi pada dasarnya hatinya sebenarnya dalam ini hatinya pelit. Kalau bahasa Jawanya itu cetil. Untuk mencari keuntungan sendiri lebih. Iya, dia lebih mencari keuntungan sendiri. Coba lihat aja di ayat Allah. Ya. Sampai koin itu persembahan itu harus ada koin khusus. Terus yang kedua, persembahan domba, persembahan burung merpati itu kalau nggak dicap sama orang Farisi itu nggak sah. Nah, terhadap seperti ini Tuhan berbicara tadi di ayat 42 tadi, kalau ada orang meminjam kepadamu, jangan menolak. Artinya sikap murah hati seperti Bapamu murah hati itu berikan. Nah, tapi ini harus dengan hikmat kan kita. Ya Pak Charles ya, yang tadi kita harus sikap dengan sikap. Jangan sampai kita ini salah di dalam menerapkan hal ini, sehingga kita pun juga mendapatkan kerugian karena kesalahan kita. Iya. Jadi kita seakan tidak bertanggung jawab dengan apa yang telah Tuhan percayakan pada kita ya. Kalau ada seseorang membutuhkan, terus kita tahu persis orang ini akan mati jika kita tidak memberi, ya ini memang harus ditolong. Misalkan di dalam kehidupan kita, orang ini kalau tidak kita kasih, orang ini pasti akan kelaparan dan mati. Sedangkan kita punya, tapi kita yang kita punya ini sebenarnya ada kepentingan yang lain. Tapi nyawa orang ini jauh lebih penting daripada kepentingan kita. Itu hikmat. Terus juga dalam memberikan pinjaman. Mungkin dengan memberikan pinjaman itu ada aturan-aturannya ya. Iya. Di kitab Ulangan ya kalau nggak salah itu. Iya. Mungkin itu berkaitan juga ya Pak Pendetari. Ulangan 15 itu kan memang menuliskan sebuah aturan-aturan di mana orang Yahudi itu diwajibkan memberi dengan sukarela. Nggak boleh bersungut-sungut terhadap orang-orang yang miskin. Ya. Mungkin seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Pendeta Hari dan Pak Charles, orang-orang Farisi ini tidak melakukan sesuai apa yang seharusnya aturan orang Yahudi lakukan,
Makanya Tuhan Yesus di sini mungkin menegur ya Pak ya. Iya. Memberi itu nggak boleh tidak Kalau boleh ada orang menolak. meminta, kalau ada orang pinjam nggak boleh ditolak. Nah, mungkin karena ada aturan yang dimana orang Yahudi itu harus memberi itu dengan sukarela terhadap orang-orang yang kondisinya saat itu miskin ya. Terus akan saya tambahkan sedikit, kalau kita memberi, katakanlah memberi pinjaman, kita juga berpikir gak boleh harus menerima imbalan, Iya. keuntungan, Iya. kan begitu. Saya pernah satu saat memberi pinjaman karena dia terdesak dan orang dekat. Saya beri ya sesuai kemampuan saya. Masalahnya kan saya juga harus pakai hikmat. Saya memberi dengan kerelaan dalam pikiran saya, gak mau dikembalikan juga no problem. Jadi kita sudah dengan sikap yang rela. Dengan rela hati. Ya. Jadi saya nggak sakit hati. Itu Sampai yang- sekarang pun dia sama saya biasa. Itu kemurahan. Belum dibayar. Belum dibayar. Nah, Belum dibayar. kita sudah, hubungan kita dengan dia tidak rusak. Nggak rusak. Iya. Tapi kalau dia ketemu dengan kita, dia yang sungkan. Dia yang sungkan. Tapi sebenarnya ya sudahlah, dibebaskan atau apa itu sikap-sikap yang diajarkan Tuhan sebenarnya kepada bapak-bapak luhur kita. Ya. Berarti orang Farisi ini melupakan janji Tuhan terhadap Abraham. Kamu akan menjadi berkat, ya kan? Kamu akan menjadi berkat. Kamu akan diberkati dan menjadi berkat. Blessed to be blessed. Nah, kadang-kadang orang ini kalau sudah diberkati, dia lupa mandatnya untuk menjadi berkat. Dalam hal ini memberkati pun juga ada aturannya di kitab Ulangan itu. Iya. Iya kan? Ada aturan-aturannya. Jadi kita memberikan bukan ngawur. Betul. Kalau sikap ngawur ini ya kita salah di hadapan Tuhan. Iya. Kita bukan menjadi pengelola yang benar baik. Tapi kalau ada orang yang harus ditolong, kita harus tolong. Dalam konteks ini Tuhan sedang berbicara kepada orang Farisi. Kamu itu kalau ada orang yang minta kepadamu ya, di ayat 4, kembali ke ayat 42 tadi. Kalau ada orang yang meminta, ya berilah. Sama dengan Tuhan Yesus. Ketika ada orang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ya, kalau orang meminta, memberi. Nggak ada Bapa yang memberikan batu ketika anaknya meminta roti. Itu hendaklah kamu murah hati loh seperti ini. Janjiku, Tuhan mengatakan janjiku kepada Abraham itu kamu tak berkati untuk kamu menjadi berkat. Nah, orang Farisi memelintir ini untuk kepentingannya sendiri. Makanya ayat ini sebenarnya kalau seperti ini berarti orang Kristen bisa dimanfaatkan. Enggak bisa. Ayat ini berbicara kepada siapa? Tapi ayat ini juga bisa berbicara kepada kita supaya mengingatkan kita supaya kita bermurah hati seperti Bapa kita murah hati. Tapi kita bermurah hati tetap menggunakan hikmat. Ya. Jadi semakin jelas ya ini ya. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, ini sebenarnya berurusan dengan hati kita. Sikap hati kita bagaimana? Kita bisa mengolah enggak ada. Padahal kita sesungguhnya ada. Atau gini, kita enggak ada mengada-ngadakan supaya kita diuah orang. Sikap hati. Kalau supaya diuah orang itu kan nantinya ya hancur sendiri karena perbuatan sendiri. Tapi gini, orang yang memberi, orang yang bermurah hati, Tuhan akan bermurah hati. Itu janji Tuhan. Matius 5 ayat 7 tadi. Berbahagialah orang yang murah hati karena dia akan beroleh kemurahan. Coba cek sepanjang sejarah orang yang suka memberi, apakah dia pernah miskin? Apakah dia berkekurangan karena dia memberi? Itu hukum. Hukum ya, hukum ini berlaku tidak hanya orang Kristen loh. Contoh begini,
kita membuat es puter. Ya, es puter. Bahannya dimasukkan, ada santan, ada gula, udah dimasukkan. Coba diputer begini. Jadi es puter nggak? Nggak jadi. Jadi nggak jadi, sebentar aja kembali lagi. Hukumnya apa? Sekalipun ini ya, sekalipun gue ini sambil doakan, jadilah Tuhan, jadilah ini, nggak akan jadi. Karena apa? Orang itu belum memenuhi hukumnya. Hukumnya apa? Ketika ini diputar, biasanya es di sebelahnya itu dikasih garam dulu. Hukumnya dikasih garam. Ini orang percaya maupun orang tidak percaya, kalau sudah memenuhi hukumnya, dia pasti jadi. Pernah melihat orang yang tidak percaya, dia dermawan, dan dia tulus dari hatinya. Dia tidak pernah kekurangan, bahkan hartanya semakin bertambah-tambah. Hukum itu universal. Nah, orang Farisi ini, dia berlindung di jubah rohaninya. Dia tidak mau memberikan. Ketika orang meminta, dia tidak mau memberi pinjaman ketika orang ini sedang butuh sesuatu, padahal dia punya. Ya, keren ya Tuhan. Jadi Tuhan menarik gini supaya kita bermurah hati seperti Bapa murah hati, dan Bapa itu memberikan itu juga dengan hikmatnya. Setiap orang nggak sama, punya takaran sendiri-sendiri. Nah, kalau Tuhan aja memberikan menurut takaran-takaran, berarti kalau ada takaran yang bocor, apakah Tuhan memberi? Tidak. Itu hikmat yang Tuhan, hikmat Tuhan. Ya, Tuhan pasti berhikmat ya. Dan kita ini diminta supaya memiliki hikmat seperti Tuhan. Kalau ini bocor-bocor terus, kita kasih berapapun ya bocor. Kita pinjami berapapun ya bocor. Maka salah kalau kita ngasih. Mungkin yang dikasih kita ngasih uang, salah. Mungkin harus kita benerin dulu wadahnya. Dan mari kita kasih. Setelah kita kasih, orangnya diberkati, orang ini akan memberkati yang lain lagi. Jadi orang-orang percaya akan sama seperti Bapa di surga, itu murah hati. Ya, setuju ya kalau di sini? Satu pertanyaan Pak. Ya. Kalau dikatakan kita harus pakai hikmat ya untuk memberi katakanlah pinjaman. Nah, waktu orang meminjam kepada kita, terus kita berpikir, kita menimbang, itu gimana itu Pak? Boleh atau enggak ya? Bisa diulang pertanyaan tadi? Nah, waktu dia meminjam kepada kita melihat orangnya, keberadaan orangnya, terus kita kasih pinjaman tapi dengan ukuran kita, kemampuan kita, dia pinjam kurang lebih mungkin 20 juta, terus kita ngasih ke dia 500.000, itu apakah sudah memenuhi standar hukum, Pak? Nah, contoh gini, hukumnya siapa? Kita tahu bahwa orang ini belum bisa mengelola keuangan dengan baik, dan kita tahu kalau kita pinjami sekian pasti nanti habis, tidak kembali. Kira-kira dengan hal seperti ini bagaimana? Ya, kalau kita melihat apa yang menjadi kebutuhan pokoknya dulu. Kalau ini tidak terpenuhi dan akhirnya orang ini mati, kita tidak menolong, salah kita. Tetapi kalau ini kita berikan dan itu pun juga habisnya ada apa-apanya, tidak berwujud, ya kita sedang salah, cuma menjerumuskan orang juga. Makanya diperlukan tadi, seperti Pak Charles katakan tadi, diperlukan hikmat dalam memberi ini. Jadi ayat ini sebenarnya berbicara untuk orang Yahudi, terutama untuk orang Farisi yang memelintir kebenaran. Sebenarnya dia tidak mau memberi. Oke? Iya. Jadi artinya dari pembahasan kita hari ini, tujuan dari nasihat Tuhan Yesus kepada setiap kita
terhadap pembalasan itu dalam hal memberi ini ada tujuannya ya Pak Arya? Ada tujuannya. Jadi sekalipun terhadap musuh, Sekalipun terhadap musuh. kita harus tetap mempunyai kemurahan hati. Jadi apa yang kita lakukan itu bukan semata-mata hanya karena ego atau karena apa, tapi karena ada tujuan yang memang Tuhan Yesus ajarkan mengenai pembalasan ini ya Pak. Ya, jika kamu berbuat baik itu kan kamu seperti penumpuk bara di atas kepalanya. Jadi supaya ada damai dan tujuannya itu untuk supaya kita bisa membagikan terang atau untuk memenangkan orang itu. Ya, intinya supaya dunia ini melihat Ya. perbuatan baik kita supaya melalui perbuatan baik kita ini memuliakan Bapa di surga. Ya. Amin. Jadi kalau sudah seperti ini semua akan damai kan. Ya. Orang musuh jadi kawan. Ya. Tapi dalam konteks tidak memanfaatkan. Musuh jadi berubah. Karena ya Tuhan memberkati kita supaya kita jadi berkat. Amin. Dengan demikian kita disebut anak-anak Abraham. Ya kan? Jadi hendaklah kita ini murah hati seperti Bapa murah hati. Jangan pernah menutup-nutupi, jangan pernah menahan berbuat baik ketika Tuhan sudah menggerakkan kita untuk berbuat baik. Ingat, kita tidak akan pernah berkekurangan ketika Tuhan menyuruh kita untuk memberi. Berilah dengan dengan sukacita, jangan dengan sedih hati, dan jangan dengan hati yang marah. Tapi berilah dengan sukacita, maka Tuhan akan memberikan berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi berkat yang lebih lagi kepada orang lain. Ya. Ya, itu pembahasan kita hari ini. Kita akan berdoa. Kami minta Pak Charles berdoa. Sungguh besar Tuhan kebaikan-Mu, sungguh besar penyertaan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan malam hari ini kami boleh menggali kebenaran firman-Mu kembali. Kami boleh merenungkan firman-Mu dan biarlah Tuhan yang selalu membukakan kebenaran-Mu lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Dan ada hikmat Tuhan turun atas setiap kami. Biarlah kami boleh mengelola, kami boleh mempertanggungjawabkan semua yang telah Tuhan percayakan kepada kami, apa yang Tuhan taruh di atas kedua tangan kami ini ya Bapa. Biarlah itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi orang-orang di luar sana Tuhan. Bukan menjadi batu sandungan ya Bapa, tapi untuk kemuliaan bagi nama-Mu, untuk membagikan terang-Mu Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan yang beracara, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang besar, Tuhan yang esa, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Kristus yang terkasih, hari ini kita sudah sama-sama belajar. Tuhan mengajarkan setiap kita mengenai nasihat pembalasan bahwa usahakanlah perdamaian, hindari perselisihan, hindari hal-hal yang tidak baik. Mari kita sama-sama usahakan perdamaian bersama-sama, hidup di dalam kasih Tuhan dan damai Tuhan. Dan kita akan berjumpa minggu depan dengan tema mengasihi musuh. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.